berkuda itu sesungguhnya bukan semata-mata belajar menunggang kuda ya, kenapa Nabi sunahkan untuk kita. Tetapi berkuda itu adalah sebuah sarana membangun peradaban umat Islam agar menjadi sebuah umat yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, selamat datang rekan-rekan sekalian di Yarla Stable. Yarla Stable sebagai wahana buat kita untuk belajar, berinteraksi, ya, berlatih, ya, furusiyah dalam bahasa Arab disebut furusiyah, yaitu berkuda. Sebagai salah satu sunnah yang ditinggalkan atau yang dipesankan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya, yang hadir di stable ini, segala aktivitasnya, segala kontribusinya, ya infaknya, kemudian ya segala sesuatunya ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang ikhlas, sebagai salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan sekalian, Yarla Stable ini didirikan secara resmi di bulan Agustus ya, tahun 2020 secara resmi. Ya, tapi sebelumnya sesungguhnya kegiatan berkuda di Yarla Stable ini adalah kegiatan pribadi ya. Awalnya ini adalah hobi pribadi saya dan keluarga awalnya. Ya. Waktu awalnya kita buka untuk belajar itu tidak pakai biaya ya. Jadi memang kita betul-betul ingin menjadikan berkuda ini sebagai kegiatan masyarakat gitu. Karena dalam pemahaman kita berkuda itu sesungguhnya bukan semata-mata belajar menunggang kuda ya, kenapa Nabi sunahkan untuk kita. Tetapi berkuda itu adalah sebuah sarana membangun peradaban umat ya, peradaban umat Islam agar menjadi sebuah umat yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, yang tangkas, yang berani. Gitu. Nah, karena sebuah bangsa ya, akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, kalau masyarakatnya, penduduknya itu punya keberanian satu ya, punya ketangkasan, punya kekuatan, ya, fisiknya itu kuat, tangkas, tanggap, tangguh, gitu ya, berani, dan seterusnya dan seterusnya. Dan berkuda dalam pemahaman saya ya, dalam pemahaman saya yang kita elaborasi dengan rekan-rekan semuanya, itu adalah sarana terbaik untuk membentuk sebuah peradaban umat dengan karakter yang tadi saya sampaikan. Karena ternyata ya berkuda itu banyak hal ketika kita menunggang kuda, ketika kita berlatih berkuda ya, itu banyak rahasia yang ada di situ ya. Jadi bukan semata-mata rekreasi, bukan semata-mata berolahraga gitu ya, bukan. Banyak hal yang tersimpan ya dalam kegiatan berkuda itu ya. Yang pertama yang jelas melatih kepemimpinan. Jadi berkuda itu berlatih memimpin. Kenapa? Karena kuda itu adalah hewan sosial ya, hewan yang berkoloni. Dia kuda itu tidak mau hidup sendiri, dia hidup bersama teman-temannya. Ketika kuda hidup bersama teman-temannya, kuda selalu memilih pemimpin, selalu ada pemimpin di situ. Nah, sama ketika kuda ditunggang, sesungguhnya adalah kalau kita sedang menunggang kuda itu, sesungguhnya kita sedang menanamkan kepada kuda ini bahwa saya pemimpin kamu. Gitu. Karena itu belajar berkuda sesungguhnya bukan semata-mata keterampilan fisik supaya nggak jatuh, bukan ya. Ya, tetapi kita baru bisa tuh menyuruh kuda
walk, walking, trotting, canter, ya, berhenti, belok kiri, belok kanan dengan lisan kita, itu baru bisa berjalan kalau kuda merasa dipimpin. Dan itu sering saya sampaikan kepada rekan-rekan ya yang sedang belajar atau yang sudah alumni. Jadi kalau kita berkuda itu tanamkan pada si kuda bahwa kamu dalam kendali saya. Gitu. Ya, dengan kata-kata. Jadi kalau kita sedang menunggang kuda, sedang walking tuh terus berkomunikasi, walk, walk, walk. Gitu. Nanti dia terbiasa dengan kita atau dengan tali kendalinya digoyang-goyang sedikit atau kita ajak terus berkomunikasi, kita usap lehernya dan seterusnya agar kuda ini merasa memang kita pemimpinnya. Gitu. Jadi berkuda itu sesungguhnya berlatih kepemimpinan, ya, leadership. Rekan-rekan yang sudah belajar atau para penunggang kuda pasti merasakan satu poin terpenting dalam berkuda, yaitu memimpin. Sehingga kalau orang biasa berkuda, maka insya Allah jiwa kepemimpinannya akan muncul. Karena kalau nggak ada jiwa leadership ketika di atas kuda, pasti dikerjain sama kudanya. Karena kuda adalah hewan yang berinisiasi. Jadi salah satu ciri kuda itu dia punya inisiatif. Jadi dia punya inisiatif. Ketika ada di pertigaan, ketika kita berkuda nih, menghadapi persimpangan jalan, ketika kita tidak memberikan perintah kepada dia, ke kiri atau ke kanan, maka kuda akan berinisiatif. Berinisiatif kemana? Ya terserah dia. Biasanya dia akan kembali ke arah kandang. Gitu. Dia berinisiatif. Ya. Ketika di depan kuda sedang kanter nih, sedang lari kencang, kemudian di depannya ada lubang. Ya. Ketika tidak kita kasih perintah nih ke kiri atau ke kanan atau lurus, nah ketika kita telat memberikan perintah, maka kuda akan berinisiatif. Ya, mungkin ke kanan supaya nggak masuk lubang. Atau dia akan lompat jauh dan seterusnya. Jadi, berkuda adalah sebuah pelajaran leadership, kepemimpinan. Nah, karena itu barangkali ya, dalam pemahaman saya, karena itulah berkuda disunahkan. Kemudian berkuda itu melatih ketegasan. Ya, jadi orang itu kalau belajar berkuda, pasti dia akan belajar tegas. Ya. Karena kuda tidak akan mau jalan dengan baik kecuali penunggangnya tegas. Ya. Jadi harus tegas. Ya. Jadi ketika kita menunggang kuda ini, baru berkenalan dengan seekor kuda, kuda yang manapun, dia pasti bernegosiasi dengan kita ya, menegosiasi. Nggak mau, istilahnya gitu kira-kira. Nggak mau, kalau ditunggang kamu aku nggak mau. Gitu. Nah, di sini letak seorang penunggang kuda tadi harus mengeluarkan ketegasan dan keyakinan. Tegas, yakin, nah, baru dia mau berangkat. Gitu. Kemudian berkuda juga harus tangkas ya. Nah, dalam berkuda itu nggak bisa meleng, nggak bisa bengong, nggak bisa apa istilahnya apa ya, tidak waspada gitu. Berkuda itu harus terus waspada. Nah, karena kuda akan berinisiatif, akan melakukan hal-hal di luar kendali ketika kita tidak waspada. Kuda kadang-kadang ketika terkejut, nah dia akan melakukan sesuatu di luar dugaan kita. Sehingga seorang yang berkuda, berlatih berkuda, dia dilatih kewaspadaan, dilatih ketangkasan. Kemudian selanjutnya di atas kuda ketika kuda walking, trotting, ya jogging ya lari kecil, ataupun ketika dia canter, kita sedang berolahraga. Badan kita sedang dilatih ya oleh kuda itu, mulai dari ujung kaki sampai kepala. Jadi semuanya tuh oleh kuda digerakkan badan kita itu ya. Jadi kita kalau berkuda itu walau hanya 200 meter, kudanya canter, itu kerasa nanti ya, gimana paha kita dan seterusnya itu terjadi terjadi gerakan-gerakan yang membuat otot-otot itu terbentuk di semua sekujur tubuh kita. Ya itulah diantaranya ya, kenapa kita kemudian menjadikan Yarla Stable ini sebagai sebuah stable yang kalau bisa
memang semua orang gitu bisa belajar di sini. Makanya salah satu slogan kita di Alas Table ini adalah berkuda mudah untuk semua. Gitu. Nah, salah satu hambatan orang berkuda diantaranya adalah biaya. Ya, biaya. Nah, karena itu kita ingin memutus nih rantai problem ya, dengan jadi ya kalau bisa bukan murah ya berkuda, karena berkuda itu aslinya memang mahal ya, karena orang kalau memelihara kuda itu ya seperti punya anak ya, jadi harus dirawat sedemikian detail ya, harus diroskam, dibersihin bulunya, badannya dan seterusnya. Perawatan kuda lumayan detail dan lumayan mahal. Nah, tetapi kalau kita kemudian berhenti sampai pada mahal itu, ya tentu sunnah Rasul ini tidak menjadi sesuatu yang termasyarakatkan. Karena itu kita buka di sini sistemnya infak. Dengan maksud adalah yang punya uang banyak, ya mohon infak yang banyak. Maksudnya banyak itu ya sesuai kemampuannya. Orang yang kemampuannya sedang ya berkontribusi secara sedang. Orang yang punya uang sedikit ya sedikit, jangan dipaksa-paksa untuk banyak. Orang yang nggak punya uang gimana? Yang nggak punya uang juga nggak apa-apa, silakan belajar gitu. Makanya di sini modelnya infak tidak tahu infak itu berapa ya. Infaknya itu berapa tidak pernah ada yang tahu. Ya, mereka sesuai dengan kemampuannya. Tapi saya bersyukur kepada Allah bahwa seluruh peserta didik di Alas Table ini saya lihat luar biasa ya. Dari kontribusi mereka, saya sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan infak rekan-rekan semuanya itu menjadi sodakoh sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang memberi makan kepada kuda itu semua bulunya, keringatnya, air kencingnya, ya kotorannya itu menjadi pahala buat yang ngasih. Gitu. Jadi di dalam stable kita ini saya lihat ya ada peserta yang sedang belajar itu ada yang infak 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000 saya lihat ya. Jadi ya disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi bukan berarti kemudian semaunya, tetapi kita tanamkan kepada rekan-rekan untuk bisa berkontribusi semaksimal yang mampu sehingga bisa mensubsidi rekan-rekan yang tidak punya uang. Itulah kurang lebih visi dari Yarlas Table. Bagaimana berkuda ini mudah ya. Mudah itu artinya bisa dilakukan oleh semua orang ya. Karena sebenarnya berkuda itu memang mudah ya. Mudah, semua orang bisa melakukan, tidak rumit-rumit. Memang kita secara teori tidak kita buat rumit ya. Itu dalam arti teknis, juga mudah dalam arti pembiayaan. Jadi visi kita adalah seperti itu. Berkuda mudah untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari yang kelas ekonomi di bawah, menengah, kemudian kelas ekonomi tinggi, semuanya bisa bergabung di sini. Dan kita mengajak kepada semua alumni, semua yang belajar di sini agar kita menjadi sebuah keluarga besar. Keluarga besar apa? Keluarga besar pecinta sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Itu hal-hal yang saya kira penting untuk dipahami buat rekan-rekan semuanya. Kemudian program apa saja di stable kita ini? Jadi stable kita ini memang sebuah stable yang sederhana, berkembang seiring waktu. Jadi apa aja yang bisa dilakukan di sini? Yang bisa dilakukan di sini sebenarnya adalah tergantung rekan-rekan alumni ya. Rekan-rekan alumni ini mau ngembangin apa di sini. Jadi karena itu kalau ada ide-ide silakan disampaikan ya. Kalau ada usul silakan disampaikan. Sementara ini ya mulai dari wisata, kemudian belajar berkuda. Apa bedanya belajar dengan berwisata? Kalau berwisata tidak diajarin, pokoknya naik dituntun keliling gitu. Kalau belajar diajarin, mulai dari menunggang, dia naik kuda, turun dari kuda,
memegang tali kendali, menjalankan kuda dan seterusnya diajari sampai bisa gitu ya. Nah, ketika belajar itu silakan kontribusinya infak ya, infak. Tapi begitu sudah dinyatakan lulus ya, nyatakan lulus maka ada tarif-tarifnya ketika melakukan kegiatan berkuda mandiri dan seterusnya. Jadi wisata, kemudian belajar berkuda, kemudian belajar berkuda sambil memanah ada di sini. Kegiatan memanah saja juga ada di sini. Kemudian ada namanya berkuda mandiri. Berkuda mandiri ini adalah untuk rekan-rekan alumni yang sudah dinyatakan lulus. Sudah dinyatakan lulus dari latihan berkuda tingkat dasar. Ya. Latihan berkuda tingkat dasar ini biasanya kurang lebih ya 15 kali pertemuan kita ya. Mulai dari awal naik sampai wisuda, sampai ujian. Nah, sampai ujian itu biasanya kurang lebih 15 kali pertemuan plus minus ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Ujiannya biasanya berkuda sendiri dari stable kita, jalan raya, pulang dengan selamat. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kemudian ada kegiatan berkuda mandiri untuk para alumni, kemudian ada kegiatan trekking. Kegiatan trekking ini berkuda di jalan, ya, biasanya rame-rame ya, walaupun ada juga yang sendiri ya. Nah, dari stable keluar sesuai dengan kesepakatan, ya kadang ke sungai mungkin ya, ada juga yang ke jalan perkampungan, juga kadang ke jalan raya, kadang ke perkebunan dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan yang akan melakukan trekking. Nah, biasanya dipandu oleh petugas kita dari stable dan ada satu orang yang kita tunjuk sebagai leader yang sudah berpengalaman, biasanya di kuda di komando di depan. Ya. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain, mengunjungi alumni, ya, berkuda bersama-sama mengunjungi alumni, mengunjungi instansi pemerintah. Ya. Kita beberapa kali mengunjungi kantor polisian, ya polsek setempat, kemudian koramil, ya, atau juga mungkin aparat pemerintahan yang lain yang insya Allah akan kita teruskan sesuai dengan ide-ide yang berkembang. Ada juga bakti sosial kepada panti asuhan, anak yatim, pesantren, dan lain-lain. Nah, itu intinya kegiatan silakan rekan-rekan alumni atau siapapun yang punya ide, silakan datang untuk mengembangkan idenya. Nah, nanti kita pikirkan bersama-sama fasilitasnya, ya fasilitasnya. Jadi siapa saja yang bisa belajar di sini, siapa saja silakan, siapa saja ya boleh, ya, siapa saja asal mengikuti aturan yang ditetapkan. Aturan yang ditetapkan itu artinya ya daftar, mengisi formulir, ya formulir pendaftaran sebagai sebagai data untuk kita. Kemudian siap mengikuti aturan-aturannya, diantaranya adalah siap menerima risiko latihan, ya, mematuhi instruktur, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh itu artinya apa? Datang sesuai dengan jadwal, kecuali sakit. Ketika ada orang belajar di sini tapi nggak bersungguh-sungguh, maka akan kita suruh pulang, nggak usah belajar kalau nggak bersungguh-sungguh di sini. Ya. Nah, jadi belajar harus bersungguh-sungguh ya karena berkuda itu ada risikonya. Karena itu ikuti arahan instruktur, bersungguh-sungguh, ya datang sesuai dengan jadwal, jangan semaunya gitu. Walaupun stable kita adalah stable yang sederhana, tapi kita ingin mendidik seluruh peserta didik di sini agar menjadi orang yang disiplin, ya tangguh, berani dan seterusnya sebagaimana manfaat berkuda itu. Ya. Nah, kapan kita bisa belajar di sini? Kalau yang reguler, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu yang reguler. Tapi bagi orang tertentu yang misalnya, Pak saya ingin belajar tapi saya nggak bisa Jumat, nggak bisa Sabtu, nggak bisa Ahad. Saya bisanya hari Senin, silahkan. Boleh. Sepanjang nanti ada instruktur yang melatih. Artinya ada instruktur yang siap punya waktu hari Senin. Boleh dipersilakan. Kemudian saya bisanya Rabu, apa-apa juga, boleh silakan ya. Cuma kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu
harus disepakati siapa instrukturnya. Ya, kita harus cari instrukturnya yang siap melatih. Nah, instrukturnya itu siapa? Instrukturnya itu ada dari manajemen Yarla Stable, dibantu oleh instruktur-instruktur seluruh alumni. Jadi seluruh alumni yang sudah mengikuti pendidikan latihan dasar, kemudian dilanjutkan dengan latihan lanjutan, yaitu daurah atau pelatihan bagaimana menjadi instruktur. Nah, setelah itu boleh dia melatih, ya, melatih siswa-siswa yang baru. Jadi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis boleh juga latihan di hari itu, tapi disepakati kita harus cari instruktur yang bisa. Kemudian kalau ingin latihan tiap hari, boleh apa enggak? Boleh, asal ada alasannya. Ada alasan tertentu. Misalnya, saya punya waktu, itu saya kerja di luar kota Pak, gitu. Ya, saya hanya punya waktu 2 minggu atau 3 minggu ini kosongnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan tertentu, biasanya kita tidak izinkan. Kenapa? Karena nanti semua orang pengen latihan setiap hari. Nah, kita nggak punya waktu ya. Jadi regulernya pokoknya Jumat, Sabtu, Ahad. Itu reguler, biasa, jadwal, siapa aja silakan datang. Sudah tersedia instruktur-instruktur di sini. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis harus dibicarakan terlebih dahulu. Kalau intensif juga demikian harus kita bicarakan terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan sekalian, tidak usah khawatir datang ke stable kita, ini terbuka untuk semua orang. Biaya juga nggak usah khawatir, ya insya Allah kita semua saling membantu, ya saling membantu. Yang punya uang diharapkan bisa membantu yang tidak punya uang. Ya, bahkan kalau ada yang nggak sama sekali nggak mampu, silakan aja datang ke sini, nggak apa-apa. Dan kita perlakukan semuanya sama, karena orang yang datang ke sini kita perlakukan sebagai tamu, sebagai saudara, sebagai keluarga, gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Ini orang datang dengan mobil mewah, datang dengan sepeda, datang dengan jalan kaki, tidak kita perlakukan berbeda-beda, insya Allah ya, insya Allah ya. Nah, jadi belajar kira-kira tadi ya 15 kali pertemuan plus minus setelah menjadi alumni. Nah, ini banyak kegiatan, ada kegiatan pelatihan-pelatihan, belajar menjadi pelatih, instruktur, belajar merawat kuda, belajar melatih kuda juga ada di sini, karena biasanya kalau kuda kan perlu dilatih. Nah, gimana cara melatih kuda? Nah, itu kita ajari sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian juga ada kegiatan berkuda mandiri. Berkuda mandiri itu berkuda sendiri di pedok. Ada juga trekking di luar, ya. Kemudian ada juga kegiatan rutin bagi para alumni. Itu kita buka waktu, kesempatan untuk mengabdikan ilmunya. Jadi kita berharap seluruh alumni ya itu bisa membantu menyebarkan, memasyarakatkan ilmu berkuda ini dan mengembangkan tentu saja. Karena ilmu berkuda ini sangat luas, jadi para alumni diharapkan ikut mengajar di sini sebagai bentuk pengabdian. Ya. Dan kita minta agar diniatkan untuk apa? Untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah yang luar biasa, sunnah yang hebat, sunnah yang akan membangun bangsa kita, negara kita, ya menjadi sebuah bangsa, sebuah negara yang kuat, gitu. Ya, karena negara akan kuat, ya negara kita ini, ya, NKRI ini, ya ini akan menjadi negara yang kuat kalau rakyatnya kuat, rakyatnya berani, rakyatnya tangkas, rakyatnya sehat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi rekan-rekan alumni dipersilakan untuk mengabdikan ilmunya. Ya, walaupun seminggu hanya 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, ya sesempatnya aja, sesempatnya ya. Dan alhamdulillah alumni kita terus berkembang, terus bertambah dan seterusnya ya. Nah, saya juga bersyukur dan melalui kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan alumni yang Masya Allah ya, luar biasa mereka semangat untuk mengembangkan Yarla Stable ini, baik dengan cara melatih, mempublikasikan, ya, membuat video-video yang menarik saya lihat juga ya ide-ide yang luar biasa ya. Nah, saya pertama menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada alumni,
kepada para pengurus alumni, ya, ketua alumni dan seterusnya yang sudah punya gagasan-gagasan yang membuat stable kita terus berkembang. Nah, apa yang mendorong mereka ya? Nah, ini nanti bisa ditanyakan ya kepada para alumni, tapi yang jelas kita memang mewadahi ya, stable ini saya sering sampaikan kepada mereka, jadikan ini rumah kita untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi apa aja, berbagi makanan. Jadi rekan-rekan sekalian di stable kita ini sering ada acara yang menurut saya sangat bagus, itu ide-ide dari rekan-rekan alumni, makan bersama, ya, buka bersama, ya macam-macam lah ya, ngaliwat bersama, ya walaupun sangat sederhana, tapi bagi saya itu luar biasa dan dengan itulah barangkali kita menjadi sebuah keluarga yang hatinya hidup, saling membantu, saling tolong-menolong, saling berbagi. Memang itulah yang kita harapkan. Sehingga di stable ini akhirnya yang kita rasakan bukan semata-mata belajar berkuda, tapi ya hidup sebagai sebuah keluarga besar yang saling menyayangi, ya, saling mengasihi, saling membantu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itulah kira-kira ya, kira-kira sekilas ya tentang Yarla Stable. Banyak juga sih yang bertanya, itu kalau dengan infak, itu kudanya dikasih makan apa gitu. Ada juga yang bertanya begitu. Ya, saya yakin bahwa setiap orang yang ingin berbuat baik, maka Allah akan membantu. Gitu ya. Allah akan membantu, Allah akan memberikan rezeki. Sebagaimana sebuah ayat yang Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan masa depan kegiatan berkuda khususnya di stable kita ini mudah-mudahan lebih baik, dan harapan kami, harapan kita semuanya, para alumni dan rekan-rekan yang belajar di sini semuanya bisa bersama-sama mengembangkan stable kita ini menjadi sebuah stable sesuai dengan slogannya ya, berkuda mudah untuk semuanya. Dan mudah-mudahan banyak kegiatan yang bisa kita kembangkan di sini ya, memanah, mungkin juga berenang dan seterusnya, sehingga betul-betul sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita hidupkan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan sekalian, itulah kira-kira sekilas ya, sekelumit tentang stable kita, ya, Yarla Stable, sebagai sebuah ya penjelasan agar rekan-rekan kenal dengan stable kita. Mari kita bersama-sama kembangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkuda mudah untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.